Baik, ini sudah direkam ya. Oke, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat fisik larutan. Materi ini merupakan materi pertama ya di Kimia Dasar 2. Nah, jadi eh, sebelum kita masuk ke bagian sifat fisiknya itu secara spesifik, kita perlu meninjau dulu dari aspek pengertian larutannya itu sendiri ya, dan juga jenis-jenis larutan. Oke, kita meninjau dulu terlebih dahulu dari jenis-jenis larutan itu ada apa saja. Kemudian juga kita meninjau dari energetika proses pelarutan, dan yang perlu kita lihat juga juga bagaimana kita mengonversi satuan-satuan konsentrasi karena bab ini kan banyak kaitannya dengan larutan ya. Jadi kita akan banyak bagian kuantitatifnya mengenai satuan konsentrasi mulai dari molaritas, fraksi mol dan sebagainya. Dan yang paling terakhirnya yaitu sifat kualitatif larutan itu sendiri. Oke, pertama kita mulai dari jenis-jenis larutan ya. Di sini kita fokus pada kata larutan. Nah, larutan itu merupakan suatu campuran homogen ya yang terdiri dari dua komponen. Ada pelarutnya dan ada zat larut. Nah, umumnya kalau zat larut itu dalam si larutan itu sendiri merupakan bagian yang memiliki jumlah lebih sedikit ya dalam larutan. Sementara kalau pelarutnya lebih banyak. Itu umumnya ya. Nah, misalkan seperti contohnya larutan gula gitu. Bagaimana kita membuat larutan gula? Berarti kan kita memasukkan gula pasir ke dalam suatu wadah, misalkan gelas ya, yang ada airnya gitu. Nah, berarti kan gula itu berperan sebagai zat larut, sementara airnya sebagai pelarut. Karena airnya kan lebih banyak ya daripada si gulanya gitu. Gak mungkin padatan gulanya yang lebih banyak dibandingkan airnya itu sendiri. Nggak akan disebut larutan gula kalau seperti itu. Nah, larutan itu berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan listrik, ada yang disebut dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit sendiri itu berdasarkan kekuatannya juga terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah ya. Nah, di sini yang membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit itu apa? Kalau larutan elektrolit, dia bisa menghantarkan listrik karena dia terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Kita tahu ya ada misalkan larutan garam natrium klorida yang rumusnya kan NaCl ya, misalkan seperti itu. Nah, NaCl ini merupakan salah satu larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat. Mengapa? Karena dapat terdisosiasi seluruhnya menjadi ion-ion penyusunnya. Sementara kalau elektrolit lemah, dia bisa menghantarkan listrik juga, tapi tidak sekuat yang larutan elektrolit kuat, karena larutan itu hanya terdisosiasi sebagian saja. Nah, mungkin yang kita harus tahu itu ada yang disebut dengan faktor Van Hoff ya, atau yang dinotasikan I. Nanti akan kita tuliskan di bawahnya. Nah, ini tadi definisi dari larutan yang non-elektrolit, dia itu tidak terdisosiasi atau tidak terurai.
Yang termasuk larutan elektrolit kuat itu apa aja? Nah, kita perlu tahu juga contoh-contohnya ya. Umumnya kan namanya kuat, berarti yang sifat larutannya itu kuat juga, misalkan asam kuat dan basa kuat. Nah, yang termasuk asam kuat dan basa kuat itu apa saja? Ini mungkin bisa dihafalkan ya. Asam kuat itu umumnya ada 7 gitu, yang termasuk dari golongan halida. Misalkan HCl, HBr, ya, HI, tapi HF-nya nggak termasuk. HF-nya itu termasuk ke asam lemah. Ini HCl asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida, termasuk asam kuat. Asam kuat eh, tidak tergantung dari konsentrasinya ya, hanya dari jenisnya saja. Jadi ini mau HCl, HBr, HI dengan konsentrasi berapapun pasti dia terurai seluruhnya, terurai 100% gitu. Kemudian ada juga asam nitrat ya HNO3, H2SO4, asam perklorat HClO4, dan asam klorat HClO3. Selain dari ketujuh ini berarti termasuknya udah asam lemah ya. Misalkan asam asetat, asam fluorida ya HF tadi, terus ada asam sulfit, asam nitrit, asam fosfat, asam fosfit gitu dan sebagainya. Jadi yang bisa diingat mungkin 7 ini aja cukup asam kuat. Selain dari ini berarti asam lemah. Kalau basa kuat umumnya yang umumnya da- asalnya itu dari golongan satu alkali dan golongan 2 alkali tanah. Ada LiOH, KOH, NaOH. Ini yang golongan satu. Dan yang golongan 2-nya yang bagian bawah aja ya, barium, kalsium, strontium. BaOH 2 kali, terus ada CaOH 2 kali, dan SrOH 2 kali. Umumnya yang tergolong ke basa-basa lemah itu misalkan kebanyakan yang ada atom N-nya ya, atau mungkin kita tambahkan di bawahnya. Tadi maksudnya di sini nih ya, yang elektrolit lemah. Kalau asam lemah dan basa lemah. Asam asetat ya tadi CH3, COH, asam nitrit, HNO2, asam sulfit, H2SO3, dan sebagainya. Kalau yang termasuk basa lemah misalkan amonia, ya, hidrazin, N2H4. Biasanya yang ada atom N-nya itu tergolong basa lemah, ya biasanya. Tapi ya udah kita ambil konsepnya berarti yang selain ke 6 tadi ya yang basa kuat di atas. Nah, kalau larutan non-elektrolit yang tidak terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Biasanya ini larutan yang unsur-unsur penyusunnya itu adalah senyawa organik. Seperti C, H, O, ya, karbon, hidrogen, oksigen, dan sebagainya. Misalkan contohnya gula, ya, kan ada glukosa C6H12O6, ada juga sukrosa C11H22O11 ya. Dan ada juga alkohol, misalkan eh, metanol, etanol, dan sebagainya.
Jadi pokoknya intinya yang termasuk larutan non-elektrolit itu yang unsur penyusunnya biasanya C, H, O ya dan sebagainya. Nah, tadi kita sempat singgung ya faktor Van Hoff di sebelumnya yang dinotasikan dengan I. I itu adalah faktor Van Hoff. Bisa kayak gini. Nah, I itu kalau dirumuskan sebagai berikut ya. I sama dengan 1 tambah N min 1 kali alfa. Alfanya tulis kayak gini deh. Nah, alfa ini tuh adalah derajat disosiasi ya, derajat penguraian. H, maaf. Nah, nilai alfa itu mirip dengan peluang kayak 0 sampai 1 aja range-nya. Karena nggak mungkin lebih besar dari 1 kan. Kalau 1 tuh berarti udah pasti terurai semuanya. Kalau 0 berarti dia tidak terurai sama sekali. Nah, berarti kita bisa eh, mengkategorikan 3 jenis larutan ini berdasarkan nilai alfanya ya. Nah, yang larutan elektrolit kuat ini, dia punya nilai alfanya sama dengan 1 ya, karena kan terurai seluruhnya. Terurai 100%. Kalau kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff, I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. Oh ya, N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah ion dari suatu senyawa. Misalkan tadi NaCl yang kita udah mention. Dia terdiri dari ion apa aja? Na plus dan Cl min. Nah, berarti NaCl ini kalau terurai menghasilkan 2 ion ya gitu. Satu molekul NaCl terurai menghasilkan 2 ion. Kalau yang lainnya misalkan magnesium nitrat MgNO3 2 kali. Kalau dia terurai dia menghasilkan berapa ion? 3 ion ya. 1 ion Mg2 plus dan 2 ion nitrat gitu. Kalau kita masukin yang tadi ke sini, alfanya sama dengan 1. Berarti kan I sama dengan 1 tambah, ini kan diganti 1. Nah, berarti jadinya balik lagi kayak ini ya, N kali 1 kan N. Min 1 kali 1 min 1. Berarti ini saling menghilangkan. Berarti I-nya sama dengan N ya, kayak gitu. Nah, untuk yang non-elektrolit, larutannya itu tidak terurai. Berarti alfanya sama dengan 0. Kalau kita masukin ke rumus faktor Van Hoff, I sama dengan 1 tambah N-1 kali 0. Berarti kan ini hilangnya semuanya. Nah, berarti I-nya sama dengan 1 untuk larutan non-elektrolit. Ya. Nah, berarti untuk yang larutan non-elektrolit lemah, maaf, larutan elektrolit lemah, nilai alfanya itu ada di range antara 0 dan 1 ya. Dan nilai I-nya juga pasti di antara 1 dan N. Nah, misalkan asam asetat ya, CH3COOH. Dia dia kita asumsikan terurainya 50%. Berarti kan ini alfanya sama dengan 0,5. Nah, berarti nilai I-nya berapa untuk si larutan asam asetat ini? Berarti I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. N-nya itu kan asam asetat terurai jadi 2 ion ya. H plus dan CH3COO min. Jadi ini 2 min 1 kali 0,5.
Berarti I-nya jadi 1,5. Nah, gitu. Ini kan 1,5 di antara 1 dan 2. Ya, jadi ini sudah sesuai. Oke, itu tadi dari eh, pembagian jenis larutan berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik. Nah, kemudian kita eh, tinjau lagi mengenai kelarutan. Kelarutan ini sebenarnya kita tidak akan bahas terlalu detail ya, karena kelarutan ini ada babnya secara khusus di bagian akhir semester 2 biasanya. Dan ini dipelajarinya setelah bagian kesetimbangan ya, karena ini kan kelarutan yang nanti babnya berhubungan dengan KSP, ya larutan jenuh, tidak jenuh, gitu, dan sebagainya. Nah, tadi udah di-mention, ada larutan jenuh, ada larutan tidak jenuh. Nah, itu adalah pembagian larutan berdasarkan jumlah zat terlarutnya. Nah, pertama ada larutan tidak jenuh, ya. Yang kedua ada larutan jenuh. Yang ketiga ada larutan lewat jenuh. Ini kalau ditulis bahasa Inggrisnya masing-masing, kalau larutan jenuh itu saturated solution, kalau tidak jenuh berarti unsaturated. Dan yang larutan lewat jenuh supersaturated. Nah, maksudnya jenuh itu apa? Berarti jenuh itu keadaan ketika jumlah zat terlarut ada di batas maksimum yang bisa ditampung oleh pelarut. Keadaan di mana jumlah zat terlarut berada dalam batas maksimum yang dapat ada dalam suatu larutan. Nah, jadi kalau kita menambahkan sedikit zat terlarut saja ke dalam keadaan larutan yang sudah jenuh, berarti kondisinya akan disebut lewat jenuh, atau dalam kata lain dia menjadi mengendap gitu, karena zat pelarut yang kita tambahkan ke situ eh, beru- tidak bisa menjadi wujud aqueous, tapi tetap wujud solid gitu, dan itu yang disebut dengan precipitate-nya gitu ya, atau pengendapannya, endapannya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian energetika proses pelarutan. Nah, ketika kita melarutkan suatu padatan, ada bukan ada dua asumsi, ada dua tahap yang diasumsikan terjadi pada proses tersebut. Nah, pertama dari tahap pemisahan dulu. Misalkan kita mau melarutkan padatan NaCl ya, garam dapur. Kalau kita punya air, ditambahkan padatan garam, kan jadinya larutan garam ya. Nah, itu tuh bagaimana proses pelarutannya. Energetika di sini berarti maksudnya kita meninjau energi-energi apa aja sih yang terlibat dalam proses pelarutan suatu senyawa padatan gitu. Nah, itu tuh yang dipisahkan di tahap pertama itu apa? Eh, si senyawa padatannya misalkan kayak saya tuliskan dalam bentuk reaksi ya. NaCl solid ini terpisah menjadi Na plus dan Cl minus, tapi dalam wujud gas dulu. Nah, kita tahu kan ini reaksinya ke kiri ya, dari solid menjadi gas. Ada suatu energi kalau yang kebalikannya kayak gini, berarti dari Na plus gas menjadi Cl minus gas menjadi NaCl solid ini adalah disebut dengan
energi Kisi. Nah, energi Kisi itu adalah besarnya energi yang dilepaskan ketika satu mol ion-ion uns penyusun ion-ion penyusun suatu senyawa bergabung menjadi satu mol senyawanya dalam wujud padatan gitu. Energi yang dilepaskan ketika satu mol ion-ion penyusun suatu senyawa bergabung membentuk satu mol padatannya. Itu disebut energi Kisi. Berarti kalau proses yang tahap pemisahan tadi ini kebalikannya dari energi Kisi ya. Jadi kita bisa tuliskan min E Kisi gitu. Atau ini bahasa Inggrisnya min delta H lattice. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, dalam proses pelarutan itu, tahap selanjutnya setelah tahap pemisahan, si ion-ion yang sudah terpisah itu bergabung kembali, tapi dengan sebelumnya setelah terhidrasi dulu oleh molekul-molekul air. Jadi ini tahap pencampuran atau penggabungan kembali ya gitu. Dari yang sebelumnya fasa gas, ini berubah wujud menjadi, bukan berubah wujud, maaf, berubah fasa menjadi aqueous. Nah, ini yang kita sebut dengan entalpi hidrasi. Mungkin ini karena konsepnya tuh si si ion-ion penyusunnya ini yang tadi masih dalam fasa gas, misalkan digambarin kayak gini ya. Ini ion Na+. Nah, dia itu dikelilingi oleh molekul-molekul air. Jadi ini disebutnya terhidrasi. Nah, yang asalnya Na+-nya ini yang warna hitam tadi fasa gas, ketika dia sudah dikelilingi molekul-molekul air, ini menjadi ion yang terhidrasi. Jadi dia fasanya menjadi Na+ aqueous gitu. Nah, kalau kita gabungkan kedua tahap ini merupakan proses pelarutan gitu ya. Kalau ini ditambahkan kan berarti ada yang bisa saling meniadakan kan ya di kedua reaksi ini karena fasanya sama-sama gas gitu. Nah, jadi kalau ini sudah tidak ditulis lagi, di bawahnya akan kita dapatkan NaCl solid ini menjadi Na plus aqueous dan Cl min aqueous seperti itu. Dan ini yang kita sebut dengan entalpi pelarutan atau bahasa Inggrisnya delta Husserl gitu. Jadi kalau kita tuliskan uh, entalpi pelarutan rumusnya kayak gimana, Kak? Jadi ini minus energi Kisi atau jangan minusnya di depan gitu ya. Entalpi hidrasi tambah energi Kisi tambah minus energi Kisi. Jadi kan kayak gini gitu. Nah, ini bisa teman-teman hafalin kan rumus akhirnya seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak tahu atau lupa rumus jadinya kayak gini, berarti kalian harus paham dulu konsep larutan yang melibatkan dua tahap tadi ini ya, supaya dapat rumus seperti ini. Kalau kita lihat yang reaksi warna hitam ini kan, itu makna makna sebenarnya dari pelarutan kan ya, dari yang wujudnya padat, dia masuk ke dalam larutan, kayak menyisip di dalam molekul-molekul air, jadi fasa aqueous gitu. Oke, nah sampai bagian sini mungkin masih aspek kualitatifnya ya, kayak belum kebagian hitung-hitungannya dari bab ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian kuantitatifnya, mulai dari bagian satuan konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi mungkin udah
pernah kita pelajari ya waktu SMA, kayak mungkin kelas 12 atau kelas 11 akhir gitu, kalau sekarang. Ada biasanya beberapa satuan konsentrasi yang umum kita kenal ya. Ada pertama molaritas, yang disingkatnya M besar. Terus kemudian yang beda satu huruf aja dengan molaritas yaitu molalitas. Yaitu kita kasih huruf M kecil ya biar bisa ngebedain antara molaritas dan molalitas. Kemudian ada juga fraksi mol, dilambangkannya dengan X-nya. Fraksi itu tuh artinya bagian dari keseluruhan. Kalau kita meninjau larutan itu sebagai bagian yang merupakan bagian keseluruhan, seperti yang tadi kita mention di awal ini ya. Nah, mungkin indikasi panah itu. Nah, berarti kalau fraksi mol dalam suatu larutan itu ada fraksi mol untuk zat terlarutnya, kita lambangkan XT, dan ada juga fraksi mol dari zat pelarutnya gitu. Ini XT zat terlarut, XP-nya zat pelarutnya. Nah, kemudian selain tiga ini masih ada juga mengenai bentuk persen ya. Persen ini ada tiga macam lagi. Ada persen, ini persen W per W. Kemudian ada persen volume, V per V. Ada persen berat per volume. W itu dari kata bahasa Inggrisnya ya, weight gitu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada yang menuliskannya B per B atau M per M. Sama aja sih ya sebenarnya. Karena kalau di kimia itu konteks antara massa dan berat, kita anggapnya sama. Nah, bedanya ketiga ini tuh apa? Beda satuannya aja sih sebenarnya. Karena yang penting dari konsep persennya itu kan. Persen itu kan kita taunya penyebutnya itu harus selalu 100 gitu. Nah, kalau persen berat sendiri, kan kita tuliskan satu-satu di sini. Nah, persen berat berarti yang di pembilangnya itu adalah gram dari zat larut dan yang di penyebutnya berarti 100 gram untuk larutan. Ini kita menganggap sekali lagi larutan itu sebagai bagian yang merupakan keseluruhan ya teman-teman. Jadi kan kita meninjaunya ini sebagai bagian yang paling besarnya gitu. Dengan di dalamnya ada zat pelarut dan pelarut. Kalau misalkan penyebutnya enggak 100 gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Atau nanti bentuknya berubah jadi kayak gini. Eh, gram zat terlarut per gram larutan kali 100% gitu. Nah, untuk yang berikutnya persen volume per volume dan berat per volume sama aja konsepnya kayak gini. Dia tuh penyebutnya bakal 100 juga, tapi dengan satuan yang berbeda. Kalau persen volume per volume berarti satuan yang kita gunakan adalah mili ya, mililiter. Nah, gitu. Berapa mili zat larut yang terdapat dalam 100 mili larutan. Jadi tinggal ganti satuannya aja ya teman-teman. Dan untuk yang persen berat per volume, sama juga satuannya, tapi kita jadi seperti mengcombine gitu ya. Pembilangnya itu pakai yang satuan gram, kalau penyebutnya pakai satuan mili, itu volume.
Kalau yang persen berat per volume ini jarang digunakan sih. Biasanya kalau di soal-soal, kalau tidak dikasih tahu itu persen apa, berarti kita asumsikan persen berat per berat itu W per W. Biasanya kalau yang ada massa jenisnya itu merupakan persen volume per volume ya, karena kan dari hubungan massa jenis ya rho sama dengan M per V, kita bisa menemukan massa ya kalau volumenya dikalikan dengan massa jenisnya gitu. Nah ini satuannya belum diganti. Nah gitu. Oke. Hmm, Nah mungkin sebelum ke bagian sifat kualitatifnya, kita lihat bagaimana sih contoh penerapan dari satuan-satuan konsentrasi ini tuh. Misalkan kita punya suatu larutan asam kuat yang sangat pekat ya. Ini biasanya kalau di lab-lab itu dikasih labelnya itu larutan HCl 37%. Nah, emang ini tuh seberbahaya dan sepekat apa sih sampai kayak ini tuh dikategorikan sebagai asam yang korosif gitu. Kalau kita di lab kan biasanya kita menemukan botol bahan yang kayak labelnya HCl 1 molar gitu, 2 molar. Nah, kalau HCl 37% ini sebenarnya berapa molar gitu. Nah, bagaimana cara kita mengonversi dari persen ini ke molaritas? Ini kalau nggak ada dikasih tahu keterangan persen apanya, kita bisa kategorikan dia, asumsikan dia persen berat ya, W per W. Jadi cara ngejawabnya kita definisikan dulu 37% ini tuh maknanya gimana. Berarti dalam 100 gram larutan, asumsinya seperti itu, ada HCl-nya sebanyak 37 gram gitu ya. 37 gram HCl dalam 100 gram larutan. Berarti karena larutan itu kan terdiri dari zat larut dan pelarut. Yang mana zat larutnya HCl. Berarti pelarutnya itu berapa banyak? Berarti selisihnya kan 100 kurangin 37 berarti 63. Ya kan tinggal dikurangin aja ya. Ini misalkan pelarutnya air. Nah kalau ditotalin kan jadi 100. Nah mungkin nggak kalau si persen ini tuh angkanya lebih dari 100. Kayak misalkan HCl 105% gitu. Ya, harusnya nggak mungkin ya, karena kan larutannya aja kalau kita asumsikan 100 gram. Berarti kan masa HCl-nya sendiri 105 gram gitu. Karena kan nggak mungkin ya melebihi batas total dari massa larutannya gitu. Nah, berarti ini massa zat larutnya ya. Kalau kita mau ngubah ke molaritas, berarti kita coba tuliskan molaritas itu bagaimana. Oh ya, tadi kan ini belum disinggung ya. Molaritas itu maknanya gimana? Nah, molar itu M besar, dia ekivalen dengan mol per liter. Tuh, jadi pengertiannya berapa banyaknya mol zat larut dalam 1 liter larutan. Ini definisi dari molaritas. Nah, kalau molal bedanya dengan molaritas, dia ekivalennya ini dengan mol per kilogram. Kalau kita tulis ulang ya. Hmm.
dalam 1 liter larutan. Sementara kalau molaritas itu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Jadi beda ya antara larutan dan pelarut. Dalam 1 kilogram pelarut. Kalau yang molaritas tadi, satuannya itu harus volume dalam liter, dan yang molaritas ini satuan penyebutnya kilogram ya, kilogramnya kilogram pelarut. Nah, eh, nanti yang untuk reaksi mol kita akan gunakan contohnya dalam untuk yang penghitungan penurunan tekanan uap di bagian sifat koligatif. Nah, kita akan balik lagi ke yang tadi. Dari definisi molaritas, berarti kan mol per liter ya. Kalau misalkan lupa nih teman-teman, rumusnya molaritas itu apa? Molaritas itu apa? Berarti kita bisa lihat dari satuannya ini kan. Mol per liter berarti, oh iya, N per liter itu kan volume, berarti N per V. Ya. Molnya kita bisa dapat dengan membagi massa dengan massa molekul. M per mm kali 1 per volume ya kayak gitu. Nah, massanya ini kan massa zat larutnya, karena kan molnya mol zat larut. Berarti di sini kan massa zat larutnya si HCl tadi ya, 37 gram. Nah, mm-nya HCl 1 tambah 35,5 berarti 36,5. Biasakan menulis satuan seperti ini ya gitu. Nah, berarti yang kita belum punya di perhitungan ini tuh si volumenya ya dalam liter. Nah, berarti kita harus lihat dulu ke yang tadi. Karena kita asumsikan larutannya ini 100 gram, berarti kita butuh volume larutannya dari massa larutan. Berarti kita menggunakan hubungan rho, ya, rho M per V. Gitu. V-nya berarti M per rho. Anggaplah kita asumsikan rho-nya 1,2 gram per mili ya gitu. Contoh aja contoh. 1,2 gram per centimeter kubik. Jadi ini masanya 100 gram per 1,2 gram per mili. Jadi 1000 per 12 ya. Nah, ini kita bagi ke kita ubah ke liter gitu. Mili ke liter kan dibagi 1000 ya. 1000 per 2 sekali 1 per 1000. Jadinya 1 per 12 liter. Nah, jadi kita nemu volumenya itu 1 per 12 liter untuk 100 gram larutan HCl tadi. Jadi kita tuliskan di sini 1 per 12. Nah, kalau kita melihat satuannya kan berarti ini nanti bakal kecoret si gramnya, jadi maunya pindah ke pembilang, si liternya ada tetap di penyebut. Jadi kan nanti akhirnya mol per liter ya, yang akhirnya jadi satuan molaritas. Kayak ini tinggal kita hitung aja. Berarti jadinya ini 12-nya naik ke atas ya, ke pembilang. Jadinya sekitar 12,16 molar. Jadi HCl 37 gram, 37% itu setara dengan 12 molar gitu. Jadi ini kan pekat banget ya, konsentrasinya sangat tinggi. Kalau misalkan sampai amit-amit kena cairan HCl pekat ini bisa bahaya ya, sifatnya korosif, di tangan bisa melepuh gitu.
Kayak itu tadi mengenai satuan konsentrasi. Dan bagian terakhir dari bab sifat fisik larutan ini itu dari bagian kuantitatifnya yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu maknanya apa? Ini adalah sifat fisik ya, yang hanya bergantung pada populasi partikel dalam larutan. Hanya bergantung pada jumlah zat larutnya. Jumlah zat larut. Tidak tergantung dari jenis si zat larutnya itu jenisnya gimana. Oke. Sifat koligatif larut kan yang akan kita pelajari biasanya ada 4 ya. Pertama ada penurunan tekanan uap. Tekanan uap tuh vapor pressure ya bahasa Inggrisnya. Terus ada kenaikan titik didih. Kalau ada kenaikan berarti ada penurunan lagi yang titik bekunya. Dan satu lagi tekanan osmosis. Ini lambangnya delta P ya. P itu kan dari kata pressure. Kalau kenaikan titik didih, kenaikan itu kan delta ya. Atau penurunan juga delta. Delta TB. B-nya dari kata boil, mendidih. Kalau titik beku delta TF. F-nya dari kata freeze. Kalau ini lambangnya P. Nah, kita lihat pertama untuk penurunan tekanan uap dulu ya. Penurunan tekanan uap ini eh, berkaitan dengan hukum Raoult. Misalnya kayak gini, hukum Raoult. Nah, hukum Raoult itu menyatakan apa? Kalau tekanan uap suatu larutan dilambangkan dengan P ya, adalah produk dari hasil kali fraksi mol pelarut. Nah, kita tuliskan. Hukum Raoult berarti menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan dinotasikan dengan P ya, merupakan hasil kali fraksi mol pelarut XP berarti dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Kalau pelarut murni kita lambangkan P0 ya gitu. Tekanan uap pelarut murni. Kalau yang P aja ini tuh tekanan uap larutan. Nah, ini ada XP-nya berarti fraksi mol dari pelarut. Kalau kita mau langsung nyari tekanan uap larutan. Kalau kita mau nyari penurunan tekanan uapnya, delta P-nya berapa? Bisa nggak pakai rumus langsung juga gitu. Nah, ini gimana? Nah, coba kita turunkan dari rumus yang ini ya, bisa nggak? Nah, kita tahu kalau tekanan uap larut murni itu P0 pasti lebih besar dari tekanan uap larutan. Jadi kalau P0 kurang P ini berarti ada perubahannya kan? Perubahannya ini yang kita namakan delta P tadi, ya, penurunan tekanan uap. Nah, dan kita tahu kalau dalam suatu larutan kan ada pelarut dan zat pelarutnya. Berarti fraksi mol zat larut ditambah fraksi mol pelarut itu pasti jadi bagian yang utuh kan, yaitu satu. Tuh. Nah, coba kita substitusikan kedua persamaan ini ke persamaan yang sebelumnya. Kita ubah dulu bentuknya. Ini jadi P sama dengan P0 min delta P. Nah, yang XP-nya berarti kita ganti jadi. Yang kedua kita ganti jadi XP sama dengan 1 min XT. Benar ya? Nah, coba kita masukkan ke yang persamaan awal ini dengan mengganti P-nya menjadi
P0 min delta P sama dengan XP-nya kita ganti juga 1 min XT dikali P0. Nah, kita kalikan ke dalam itu, yang sisi ruas kanan. Jadi jadi P0 min XT P0. Ada P0 ya di kedua sisi kiri dan kanan. Berarti ini saling meniadakan. Nah, jadinya ini rumus yang kita dapatkan. Delta P sama dengan XT dikali P0. Jadi kayak kita tinggal mengganti pakai XT aja. Itu kalau kita mau nyari si delta P-nya langsung. Kalau kita mau nyari P-nya, pakai XP ya gitu. Jadi kita tuliskan ulang di sini. Jadi mungkin kalau buat ngingetnya, ini aja. Penurunan tekanan uap delta P itu berarti kan disebabkannya karena kehadiran zat larut yang menyebabkan tekanan uapnya lebih rendah daripada tekanan uap larutannya lebih rendah daripada si pelarut murni yang belum ditambahin zat larut ke dalamnya. Nah, gitu. Kayak seperti itu ya. Kemudian yang oh ya, ini tuh berlaku untuk satu untuk suatu campuran yang hanya ditambahkan misalkan satu zat larut, misalkan dalam bentuk padatan. Nah, gimana kalau si campuran itu berupa dua cairan yang volatil, yang sifatnya mudah menguap? Gimana? Mungkin di sini nih. Campuran yang terdiri dari dua larutan volatil. Volatil itu artinya bersifat mudah menguap. Berarti ada kontribusi tekanan uap dari kedua komponen penyusun campuran tersebut. Ya, ini merupakan sifat dari larutan ideal, di mana kedua larutan itu diasumsikan tidak berinteraksi satu sama lain. Nah, misalkan kita lambangkan untuk P untuk tekanan uap larutan campuran itu berarti P atau P total ya. Tekanan uap campuran itu merupakan penjumlahan dari tekanan uap masing-masing komponen penyusunnya. Misalkan kita namakan A dan B. Nah, berarti berdasarkan hukum Raoult, untuk mendapatkan eh, tekanan uap yang komponen A, berarti kita mengalihkan fraksi molnya si A ini dengan tekanan uap murni dari A. Jadi nanti notasinya akan berubah jadi kayak gini. Berarti XA kali P0A gitu. Tambah XB kali P0B. Ya, seperti itu. Jadi intinya tekanan uap totalnya merupakan hasil penjumlahan dari tekanan uap masing-masing komponen penyusunnya ya. Singkatnya seperti itu. Kalau misalkan untuk kasus campuran larutan yang terdiri dari dua komponen yang sifatnya volatil. Ya, kemudian kita lihat yang sifat kedua ya, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih kita lambangkan delta TB. Nah, titik didih itu kalau naik berarti si larutannya mau punya titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya itu. TB ini kita TB ini mewakili titik didih larutan. Kalau TB 0 itu titik didih pelarut murni.
Nah, gitu ya. Nah, ini rumusnya aja sih. Karena kalau diturunkan seperti yang nomor satu nih, ini bagiannya anak kimia fisik sih di jurusan kimia. Jadi kalau buat level TPB nggak perlu lah. Langsung aja. Delta TB sama dengan KB kali molaritas. Ya. KB ini bervariasi untuk setiap senyawa, ya, senyawa pelarut. KB itu apa? Konstanta molar kenaikan titik didih. Tadi kan saya bilang bervariasi untuk setiap senyawa pelarut. Misalkan untuk KB untuk air nilainya itu biasanya 1,86 ya. Satuannya Celsius per mol. Tapi kan nggak perlu harus ngapalin angka ini ya, pasti dikasih itu di soalnya. It's fun. Nah, berarti yang kadang suka harus kita perhatikan di persamaannya ini, itu sih moralitasnya ya. Moralitasnya kan eh, nanti bisa diganti lagi. Ini jadi gram zat larut per mm kali 1000 per gram pelarutnya gitu. Oke, kemudian ke yang berikutnya yaitu penurunan titik beku. Nah, ini digampangkannya dengan delta TF. Karena titik beku itu turun kalau buat larutan, berarti yang punya titik beku lebih tinggi itu pelarut murninya. Ya, berarti um, rumusnya kayak gini, TF0 min TF gitu kebalikannya. Oh ya, kalau yang titik-titik tadi kan misalkan contohnya air murni kan titik didihnya ini yang ini 100 derajat Celcius ya. Sementara kalau udah jadi larutan yang pelarutnya berupa air, ya, berarti kan dia nanti bisa naik misalkan jadi 101,5 ya gitu. Nah, ini kan kalau diselisihkan nilai deltanya jadi positif. Benar kalau titik beku air kan yang ini nol ya. Kalau dia udah turun titik bekunya mungkin misalkan jadi minus 0,5 derajat Celcius. Nah, ini juga kan nilai deltanya jadi positif seperti itu. Dengan bentuk yang sama seperti yang di kiri ini ya, si TF0 ini merupakan titik beku pelarut murni. Kalau TF-nya aja titik beku larutan, kayak gitu ya. Dan rumusnya juga sama sih. Delta TF, tinggal ganti huruf aja sama dengan KF kali M. KF-nya itu berarti konstanta molar penurunan titik beku. Kalau buat air, nilai KF-nya kalau nggak salah 0,52 ya. Ya, nanti di cross check lagi aja. Kalau buat benzen 5,12. Ya, tapi sekali lagi kalian nggak harus ngapalin angka ini ya. Kalau di soal pasti dikasih data. Oke, gitu. Oh iya,
Untuk yang rumus-rumus yang tadi sudah kita tuliskan ini berlaku hanya untuk yang larutan non-elektrolit ya, untuk bentuk non-elektrolitnya maksudnya. Kalau untuk bentuk larutan elektrolit, kan tadi larutan elektrolit itu ada pembedanya ya, yaitu faktor Van Hoff. Berarti kita tambahkan I-nya gitu. Nah, di sini. Itu. Ini juga I. Untuk larutan elektrolit ya. Tapi kalau yang untuk uh, uh, penurunan tekanan uap, misalkan ditambahkan I-nya itu bukan di sininya ya gitu. Nah, tapi di bagian fraksi molnya dan fraksi mol yang terkena pengaruh juga hanya untuk fraksi mol yang zat larut saja gitu. Jadi, misalkan kita lihat yang rumus ini gitu. Kalau kita jabarkan ini kan nanti jadinya gini. Yang X-nya kita ubah ya jadi fraksi mol zat larut per fraksi mol total gitu kali P0. Itu kalau ya non elektrolit ya. Nah, kalau elektrolit berarti tinggal dikasih I-nya gitu, faktor Van Hoff-nya. Jadi NT kali I per mol totalnya kan NT ditambah NP. Nah, ini jangan lupa dikasih kali I gitu. NT kali I tambah NP. Nah, sekali lagi yang ditambahkan I-nya hanya untuk yang mau terlarut saja. Ke pelarutnya kan enggak. Karena yang bisa terurai kan hanya zat terlarut ya, bukan zat larut. Kayak gitu. Untuk yang sifat fisik, sifat kualitatif terakhir ini tekanan osmosis. Tekanan osmosis lambangnya Pi ya, mungkin langsung rumusnya aja juga. Pi itu MRT. Kalau untuk larutan non elektrolit. Kalau untuk larutan elektrolit tinggal kita tambahin I, faktor Van Hoff-nya. M-nya itu konsentrasi larutannya. Nah, kita pakai R-nya yang R 0,082 ya. 0,082 satuannya liter ATM per mol Kelvin. Jangan lupa satuan T-nya di sini suhu harus satuan SI yaitu Kelvin. Jadi nanti hasil dari tekanan osmosisnya berupa satuan ATM. Untuk mengonversi satuan tekanan mungkin dari ATM ke torr atau sebaliknya, nah bisa menggunakan data berikut. Satu ATM itu 760 torr ya, atau 760 mmHg. Ya gitu. Nah, jadi untuk materi-materi sifat koligatif ini udah dibahas bagian hitung-hitungannya atau kuantitatifnya ya. Dari awal juga sudah dijelaskan. Kalau kita review lagi ada bagian tadi ya jenis-jenis larutan berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik dan jumlah zat larut dalam larutannya ada keadaan seperti ini. Nah, ada juga tadi sudah kita bahas mengenai energetikanya. Ada 3 energi yang terlibat ya, yaitu energi kisi, entalpi hidrasi, dan entalpi pelarutan. Kemudian ada juga satuan konsentrasi, dan yang terakhir tadi sudah kita selesai membahas sifat koligatif. Oke, untuk materi sifat fisik mungkin cukup sekian sampai di sini. Nanti kita akan sambung ke video selanjutnya mengenai materi kinetika kimia. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.